ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ta'lim kita Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jumbani. Al-Fatihah kita hadiahkan untuk pengarang, mudah-mudahan ilmu yang dituliskannya bermanfaat untuk kita sekalian dan menjadi amal jariah untuk mu'alif, juga untuk muhakkiknya cucu beliau Kiai Muhammad Insom Hadik yang kitabnya wasilahnya kita baca. Juga kita khususkan untuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaihu sebagai muassis Ma'had Al-Hamidiyah, pesantren Al-Hamidiyah, beserta ibunya Isolhah dan keluarganya. Mudah-mudahan semua yang kita amalkan menjadi amal jariah kebaikan untuk beliau semuanya. Ala hadiniyah wa kul niyatin shalihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'an lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingin mengajak secara khusus bacakan suratul Fatihah, doa kita untuk para santri korban dari musibah di pesantren Sidoarjo di Al-Khazin. Mudah-mudahan mereka yang sedang thalibul ilmi lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai syuhada, sebagai
para ahli surga, karena beberapa masih di bawah umur, mudah-mudahan menjadi tabungan untuk orang tuanya, terlepas dari mungkin ada kekhilafan, kelalaian. Mari kita doakan mudah-mudahan keluarga diberikan keikhlasan, dan pesantren ini pesantren besar, terkait juga dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga. Jadi mari kita hadiahkan yang terbaik untuk perbaikan semuanya, dan terutama untuk para almarhum yang sudah wafat ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah sya'anillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir. Al-an as-safhah arba'ah wa khamsin ya, Ats-Tsamin, halaman 54. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Watsaminu, dan utawi yang kedelapan dari 13 seluruhnya, adabul muta'allim fi durusihi, adab etika seorang pembelajar di dalam durusnya, di dalam taklimnya, di dalam belajarnya, yang terkait juga dengan gurunya. Idza hadara, maaf itu lampunya mungkin bisa dinyalakan, gelap. Idza hadara, jika hadir siapa al-muta'allim, majlisas syaikhi, majlis gurunya, tempat taklim gurunya. Kemarin di yang ke-7 itu kita membicarakan tentang sebaiknya istiqomah di dalam menghadiri majlis taklim sih sebetulnya. Majlis taklim itu kan tempat kita belajar gitu ya. Nah, bagaimana etikanya sekarang kalau sudah hadir atau akan hadir? Idza hadara, jika hadir siapa al-muta'allim majlis asy-syaikhi, majlis gurunya, yusallimu, maka membaca salam siapa al-muta'allim. Nah, ini yang baru datang sudah membaca salam belum? Assalamualaikum, ke majlis gitu ya. Itu etika yang pertama. Yusallimu, membaca salam siapa al-muta'allim, alal hadirina, kepada para hadirin semuanya ya. Bisautin, dengan level suara, saut, yusmi'u, yang memperdengarkan. Itu saut jami'ahum, yusmi'u asalnya dari kata mendengar, sima, sama, asma'a yusmi'u, memperdengarkan. Yusmi'u, memperdengarkan apa? As-saut jami'ahum, kepada semua al-hadirin, isma'an muhaqqaqan, dengan memperdengarkan yang nyata, maksudnya terang. Salamnya itu boleh keras begitu ya. Nah, terutama barangkali ketika belum mulai taklim mungkin ya. Kalau sudah mulai taklim kan mungkin beda lagi. Wa yakhussu, dan mengkhususkan siapa al-muta'allim
asyaikho kepada gurunya biziyadati tahiyyatin dengan tambahan tahiyyat wa ikramin. Tahiyyat itu ya penghormatan, maksudnya salam juga kan. Wa ikramin dan memuliakan. Memuliakan ilmunya, memuliakan majlis ilmunya gitu. Kalau melihat kalimat-kalimatnya ini memang sebelum mulai nih taklimnya. Kalau sudah mulai kemudian ngajak salaman apalagi kan mengganggu kan. Saya kalau di kelas misalnya ada mahasiswa yang terlambat datang, ya saya persilahkan langsung ke ini. Karena ketika kita menjelaskan, bagus sih mahasiswa suka misalnya salam lagi ke depan gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan biziyadati tahiyyatin. Tapi kalau ibu bapak sedang di kelas misalnya lalu sudah mulai, terus ada yang belakangan datang ngajak salam tuh, salam lagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru mulai misalnya bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mulai lagi, kita mulai lagi ya, wayam bagi, assalamualaikum, itu kan nggak enak kan gitu, terganggu kan. Jadi lihat situasinya. Nah, selain untuk hadirin, untuk gurunya silahkan yahussu biziyadati tahiyyatin wa ikramin. Ini nilai-nilai yang disebut di dalam Adabul Alim ini, tahiyyatin wa ikramin lisyekh, itu sebetulnya nilai-nilai khas pesantren yang tidak boleh hilang sih. Ini ada tantangan sekarang ketika ada musibah Mushola Al-Khazini di Sidoarjo. Ada tantangan bahwa pesantren kan menjadi pusat perhatian, lalu segala budaya, segala kulturnya itu menjadi perhatian sekarang. Ada yang menilainya dengan kacamata yang netral, ada yang positif, tapi ada juga yang negatif gitu. Ya pantesan pesantren itu yang budayanya begitu dan seterusnya, termasuk budaya ngecornya ya. Ro'an itu kan kerja bakti kan, ngecor. Saya juga ikut kerja bakti membangun asrama yang di pesantren saya dulu di Haur Kuning. Itu memang ada budaya seperti itu. Tapi kalau dilihat dalam konteks yang misalnya perizinan, kehati-hatian segala itu memang menjadi berbeda memang. Syukurnya Alhamdulillah ini, alhamdulillah itu dari persyaratan apapun yang memenuhi persyaratan kepesantrenan, alhamdulillah kita masih ngaji nih. Kita masih saling menghormati guru dengan guru, murid dengan guru. Tapi dari persyaratan manajerial administratif pun alhamdulillah kita dapat ISO ya. ISO itu nggak sembarangan loh. Yayasan Alhamidiyah, Pesantren Ahmadiyah, ISO itu berarti menggaransi bahwa semua mekanisme di sini termasuk pembangunan ini memenuhi standar. Alhamdulillah. Tidak banyak loh pesantren yang seperti itu. Hanya 51 informasi yang kita dengar dari 42.000 pesantren yang bangunannya itu memang mengikuti prosedur. Nah, ini tentu sedang jadi diskusi, tidak apa-apa. Tapi nitip saya mengapa saya menyinggung ini, tahiyyatin wa ikramin kepada guru itu jangan hilang ketika pesantren itu dimodernisasi gitu. Nah, sekarang ini pemerintah nih, negara jadi mau masuk nih, dibantu nih sama negara, diganti gitu ya. Tapi tahiyyat, ikram, adabul alim wal muta'alim, adabul muta'alim fi durusi segala, itu harus tetap dipelihara, dijaga. Al muhafadzah 'alal qadimin sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu. Tadi pagi kita berdiskusi dengan sebagian guru dan pembina ya tentang bagaimana melihat masalah yang ada di pesantren, termasuk musibah yang tadi kita sebut itu ya. Apakah itu masalah yang insidental saja atau sistemik? Nanti kita diskusikan. Tapi alhamdulillah dalam hal ini pesantren Alhamidiyah, Yayasan Islam Alhamidiyah itu kita harus bersyukur banget di tengah-tengah yang ada itu bisa mempertahankan ini. Ya, memadukan antara nilai-nilai pesantren dan nilai-nilai modernnya, mudah-mudahan ya. Wa kadzalika, dan itu demikian juga
seperti yang dijelaskan di atas soal membaca salam, ketika datang yusallimu membaca salam siapa al-muta'alim idzan sorofa, jika berpaling, jika pulang siapa al-muta'alim. Kalau udah selesai baca salam lagi. Nah, sebagian musafahah kan gitu ya, yang putra tentu saja. Putra putri di kelas misalnya. Kalau selesai baca salam juga, assalamualaikum. Wa idza sallama, dan jika membaca salam siapa al-muta'allim, nah hati-hati nih, kalau jemaahnya banyak nih di masjidnya, fala yatakhatta, maka hendaknya jangan melangkahi siapa al-muta'allim riqabal hadirina, riqab pundak para hadirin, ila qurbis syaikhi, untuk mendekati syekh, untuk mendekati gurunya. Kalau banyak rebutan pengen di depan barangkali, tapi datangnya belakangan, wah datanglah itu dari belakang, terus ada badannya gede, sementara yang dilangkahinya kecil, misi, wah melangkahi riqab, pundak dari hadirin yang sudah ada duluan gitu. Pengen duduk di depan, pengen dekat dengan gurunya misalnya. Itu tidak disarankan seperti itu. Ya sudah, kalau kebagian di belakang ya di belakang gitu. Karena itu niatnya barangkali baik gitu ya, untuk di depan, untuk mengaji, tetapi kebaikan itu tidak boleh dilakukan dengan keburukan. Kemarin kita melihat video orang yang mencium hajar aswad, pulangnya itu nginjak-nginjak punggung orang itu. Luar biasa ya. Nah, itu contoh bahwa kebaikan kalau dilakukan dengan keburukan menjadi tidak baik. Duduk saja di tempat seadanya. Bal yajlisu, melainkan duduk siapa al-muta'alim haitsu intaha, sekira-kiranya berujung, selesai, biha, pada itu siapa, pada al-muta'alim, apa al-majlisu, majlisnya, di mana dia mampu duduknya. Tapi kalau ini kan masih banyak yang kosong, jadi kalau mau merapat ke depan lagi silahkan, tapi tidak bisa di depan kamera kan. Ini jemaahnya penuh juga ini. Bahkan ada santri kita yang ikut hadir tuh, Ferzan, ajak yang lainnya. Coba santri yang harusnya istirahat memilih untuk hadir di majlis ta'lim, majelis kita ini. Mudah-mudahan berkah ya Ferzan ya. Kelas 12. Senang sekali kan? Senang sekali. Jadi apa yang kita ajarkan kemudian membuat menarik bagi santri. Ini girah di pesantren ini besar loh. Tadi malam saya setelah selesai tabarukan kitab Al-Adhkar, setelah selesai kan dari jam habis isya sampai jam 9 ya. Selesai jam 9, santri ada yang nyamper ke saya. Pak, nggak ada ngaji tambahannya lagi katanya. Masih minta, karena biasanya jam 9 saya memang ngaji tambahan sukarela, tafsir Jalalain. Ada yang minta, jadi Ustadz Sipa insya Allah minggu depan. Kalau tadi malam suara saya habis, jadi aduh udah ya udah istirahat dulu deh. Nah, tapi minggu depan insya Allah. Jadi kalau malam Kamis habis tabarukan nyambung lagi jam 9 tafsir Jalalain. Itu namanya al-hirs, kada demes bahasa Sundanya itu. Kada demes tuh antusias, pengen banget. Ayo dong ngaji lagi. Waduh, kalau santri kita begitu udah itu aman itu pesantren Al-Hamidiyah ya, insyaallah berkah keilmuannya. Ruh atau nuansa pesantrennya makin terasa. Bagaimana kalau dipersilahkan oleh gurunya itu memang masuk belakangan, tapi ini mah khusus nih, illa ayyusorriha, kecuali jika menjelaskan atau memberi isyarat lahu kepada al-muta'alim siapa asyaikhu, gurunya. Ini mah ke depan, duduk di depan, nanti saya mau minta tolong baca misalnya. Wal hadiruna, dan juga dipersilahkan oleh para hadirin, dipersilahkan bitaqaddumi, untuk maju ke depan, wat takhatti, dan untuk melangkahi, nggak apa-apa silahkan, pada minggir tuh misalnya. Mungkin ada jemaah khusus, mungkin ada murid khusus yang memang diperlukan sebagai asisten misalnya. Kalau itu dipersilahkan maju ke depan. Au ya'lama,
illa ayya'lama au ya'lama, atau tahu siapa al-muta'alim min halihim, dari apa ya, dari perilaku, dari keadaannya siapa itu al-hadirin, atau tahu nih dari bahasa tubuhnya al-hadirin yang ada itu, itsara dalika, mengutamakan untuk maju ke depan itu. Kalau seperti itu fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ya, fala ba'sa, labas, labas. Labas itu seringkali jadi ucapan. Kalau dengan syekh sekarang jadi sering karena ada syekh mab'uts kan, labas, labas. Kadang-kadang maafi muskilah. Kalau apa bedanya Ki Johari, labas sama maafi muskilah itu? Sama ya, kalau maafi muskilah lebih sering tapi ya. Kalau labas itu bahasa kitab, kalau maafi muskilah itu bahasa ucapan lisan sehari-hari. Sering sekarang kita dengar, nggak apa-apa kan gitu kan. Nah, jadi kalau dengar maafi muskilah, nah, kalau syekhnya ini apa namanya ngajak bicara dengan kita, udah jawab aja semuanya maafi muskilah gitu. Nggak apa-apa, maksudnya semua nggak apa-apa gitu. Labas, dulu saya labas ya, karena saya baca kitab. Nah, tapi kalau untuk ucapan sehari-hari ternyata lebih sering maafi muskilah. Wala yuqimu, dan jangan yuqimu itu membuat berdiri, mungkin memindahkan ya. Mengusir, memindahkan, menggeser lah. Wala yuqimu, dan jangan menggeser siapa al-muta'alim ahadan, seseorang, min majlisi, dari tempat duduknya. Jangan, itu tempat saya itu di tiang nyender itu, jangan kirosit, tolong jangan di situ misalnya gitu. Nah, itu tidak etis. Siapa yang duluan di situ ya sudah di situ. Kadang-kadang kan ada, karena udah ngetek tempatnya di situ, ada yang nempatin. Nah, ini santri diajarin itu jangan jadi bahan percekcokan tuh, tempat duduk di situ ada yang nempatin. Ya kalau kamu terlambat ya itu resiko. Wala yuqimu, dan jangan menggeser ahadan, seseorang, min majlisi, dari tempat duduknya itu ahadan. Au yuzahimuhu, zaham, au yuzahimuhu, atau mendesak siapa al-muta'alim hu, kepada ahadan, qasidan, dengan sengaja. Digeser-geser. Ada santri kita, ada siswa kita, maksa pokoknya, kamu jangan di situ duduk, itu tempatku. Wah, kan juga ada kadang-kadang gitu ya siswa di sekolah itu, kasih tahu, kasih nasihat, jangan mendesak-desak. Terimalah nak, kalau kamu, kecuali kalau sudah dikasih nama ya, ini tempatnya ini misalnya, ya itu lain soal. Tapi kalau tidak dikasih nama, ajari anak-anak kita untuk tidak muzahamah, berarti masdarnya kan muzahamah, zahama yuzahimu muzahamah. Jangan muzahamah, jangan mendesak. Fa'in atharo, maka jika mengutamakan siapa, fa'in atharo, fa'ilnya di depan. Fa'in atharo, maka jika memberi prioritas atau mengutamakan siapa al-ghairu, selain al-muta'alim, bimajlisihi, mempersilahkan tempat duduknya itu al-ghair, ini deh tempat saya aja nih, silahkan. Ada misalnya nih kalau yang seperti itu, kayak di kereta gitu, silahkan ini tempat duduk saya aja. Gimana tuh sikap kita tuh? Mau menghadiri sama-sama di majlis, udah duduk duluan, lalu dia mempersilahkan kita untuk duduk di tempat yang mungkin itu terhormat begitu. Bagaimana sikap muta'alim? Lam yaqbalhu, lam yaqbal, jangan menerima siapa al-muta'alim hu, atas itu al-ghair atau itu majlis, illa ayyakuna, kecuali bahwa ada fidzalika, di dalam menerima itu, di dalam menerima tawaran itu, itharul ghair itu, maslahatun, apa maslahatun, kemaslahatan. Ini fa'il dari yakuna, illa ayyakuna fidzalika maslahatun, kecuali kalau ada kebaikan. Ya'rifuha, ya'rifu, mengetahui yang, pakai yang ya, karena ini
apa namanya, jumlah ba'da nakiroh itu berarti sifat dia, na'tul jumlah namanya. Maslahatun itu isim nakiroh, kemudian ya'rifuha itu jumlah, jadi jumlah ba'da nakiroh wahia na'tun, yang kecuali jika ada di dalam menerima tawaran itu maslahatun, kemaslahatan, ya'rifuha yang mengetahui atas itu maslahatun siapa, al qaumu jamaah, kecuali kalau memang itu maslahat, terimalah. Wayantafi'una, dan kecuali kalau menerima manfaat siapa al qaum biha, dengan itu maslahat, min bahthihi, dari pembahasannya al muta'alim ma'asyaikhi, dengan syekhnya, inda qurbihi, ketika dekatnya itu al muta'alim minhu, dari syekh, kecuali kalau asisten tadi itu. Saya memang perlu kamu dekat sini, oke. Kalau gitu walaupun dia di ujung, ya udah silahkan jalan. Melewati rikob atau pundak jemaah lain, mangga silahkan kalau itu mah ya. Jadi pengecualian sifatnya. Awli kaunihi, atau karena adanya siapa al muta'alim kabiros sinni, senior usianya, pengen menghormati, kabir itu besar, asin di usia, kabiros sinni, senior usianya. Au katsirul fadilati, atau banyak keutamaannya, awis solahi, atau banyak kemaslahatannya, pokoknya banyak positifnya, walaupun terlambat, kalau senior mah mangga lah itu, mendapat prioritas, mendapat kelebihan ya. Adab seperti ini kan bisa diterapkan juga di kereta ya gitu. Jangan maksa-maksa tempat duduk, kalau ada yang nawarin lihat-lihat situasi. Kalau masih kuat tidak diterima, tapi kalau memang lebih maslahat terima. Wala yajlisu, dan jangan duduk siapa al muta'alim wasatol halaqati, di tengah-tengah halaqah, di tengah-tengah majlis. Wala qudama ahadin, dan juga jangan mendahului seseorang, maksudnya di depan seseorang, qudam, illa inda darurati, kecuali ketika darurat. Wala baina sahibaini, dan juga jangan duduk di antara dua kolega kita yang deketan, terus dia pengen nyelip di tengah-tengahnya, merasa dekat, atau merasa orang ini teman kita sudah duduk berdua gitu, lalu kita ingin di tengah-tengahnya. Wala baina sahibaini, jangan nyelip di antara dua teman kita, illa biridhahuma, kecuali atas ridho dari itu sahibaini. Karena pengen ngumpul dengan dua temannya yang sudah duluan, dia nyelip di tengah-tengah, minggir, aku di tengah. Wah, jangan. Wala fauqoman, dan juga jangan di atas orang, huwa itu utawi man, itu aula, lebih utama, man minhu, daripada al muta'alim. Jangan juga duduk misalnya berjenjang tuh, kayak bioskop, bukan bioskop, apa sih, teater ya, jadi berjenjang itu. Kalau bisa itu jangan duduk di atas orang yang lebih mulia dari kita. Makanya kalau dalam tradisi pesantren, tradisi santri itu suka nggak enakan tuh kalau misalnya santrinya duduk jadi penceramah di depan di panggung, lalu di bawahnya ada kiai sepuh, itu suka nggak enak tuh. Kalau yang santri itu suka ketika dipersilahkan, kiainya di depan kan yang undangnya, kemudian kita di panggung, biasanya suka turun tuh. Saya nggak enak sama guru saya, ya, turun. Itu bagian dari adab. Kan nyaman, enak, nikmat melihatnya ya. Kecuali nanti kalau dipersilakan, enggak, kamu di atas saja oleh gurunya, kecuali gitu. Etika itu sebetulnya mujamalah sebetulnya ya. Mujamalah itu basa-basi kan. Secara bahasa itu. Dengan orang Arab misalnya kan sering mujamalah. Mujamalah itu dari kata jamil kan, berbunga-bungaan begitu, menyusun kalimat dalam surat, memuji kepada yang terhormat, itu mujamalah namanya. Ini juga sama, adab itu pada dasarnya mujamalah untuk saling menghormati, saling menyenangkan. Jadi tidak mutlak gitu. Kalau misalnya sudah dipersilahkan nggak apa-apa di atas, silahkan. Tapi ini prinsip dasarnya.
Wa yajtami'u dan berkumpul, hendaknya berkumpul siapa ar-rufaqa'u para sahabat, para teman kolega fi darsin wahidin dalam satu majlis, dalam satu pelajaran, fi darsin wahidin dalam satu pelajaran, au durusin atau dalam beberapa pelajaran, fi jihatin wahidin dalam satu arah. Oh, ya ini kalau lagi dars satu arah itu maksudnya ngadepnya ke sini semua. Jangan ada yang ngadep ke jendela, ke sana, ke kiri, ada yang ke kanan. Tapi kalau yang di membran kan jauh ya, jadi menghadapnya ya menghadap ke sebisanya lah itu ya. Ada yang menghadap ke kiri, ke kanan, ke depan begitu. Tapi kalau di majelis begini, nah Azhar masih ngadep ke sini, tapi tetaplah wajahnya ke sini gitu ya. Itu yang maksudnya fi jihatin wahidin itu begitu. Wa yajtami'ur rufaqa fi darsin wahidin au durusin fi jihatin wahidin. Di kelas misalnya ya dikondisikan seperti itu. Tujuannya supaya apa? Murid-murid kita, siswa kita, santri kita menghadap satu arah itu liyakuna supaya ada apa? Kalamus syaikhi, ucapan gurunya itu ilaihim kepada mereka jami'an semuanya indas syarhi. Jelas. Gitu. Makanya kalau kita ini analogi lain ya, kalau misalnya kita punya forum, kalau Pak LHS itu suka minta dibikin letter U, supaya fi jihatin wahidin itu maksudnya yang belakang itu jangan kehalang juga gitu, tapi dibikin letter U itu artinya kalau forumnya untuk diskusi ya sudah, jadi semuanya dekat begitu ya. Kalau ada yang jauh itu jihadnya itu seolah-olah agak kehalang gitu. Nah itu maksudnya ini. Esensinya yang saya tangkap seperti itulah, alas shawab ya, mudah-mudahan. Jadi kalau kita saya suka bilang ya ke Ustadz Sipa ya waktu itu ya, Ustadz Sipa saya lihat posting gitu di malam-malam itu mengumpulkan santri nih di sini. Nah, memberikan pengarahan, tapi santrinya itu ngejejer jauh di sana. Saya bilang kalau halakoh kecil lebih baik didekatkan saja, kecuali kalau putri dengan putri tidak gitu. Itu lebih dekat gitu. Secara psikologis juga enak gitu, dekat. Jangan jauh gitu ada aja. Ini sebetulnya kita kan terlalu jauh sebetulnya. Yang putra itu jauh aja. Biasanya kan dekat aja gitu. Tetapi kan ini situasinya lain karena ada kamera segala gitu ya. Itu ya esensinya. Jadi liyakuna kalamu syekh ilahim jami'an inda syarhi. Wattasi'u dan utawi yang ke-9 sekarang. Itu alla yastahya, istaha yastahi, alla yastahya, jangan malu-malu siapa al-muta'alim. Nah ini yang suka mau bertanya suka malu nih. La yastahya, jangan malu siapa al-muta'alim min su'alima, bertanya sesuatu, min su'alima dari bertanya sesuatu, ashkala yang muskil, yang nggak bisa dimengerti apa itu ma alaihi atas al-muta'alim gitu. Wa tafahumima ay min tafahumima ya, atofnya ke min su'alima wa min tafahumima, dan bertanya dari susahnya Allah stahya min su'alima ashkala alaihi wa tafahumima, dan memahami sesuatu lam ya'qilhu, yang tidak masuk akal itu ma'hu atas itu al-muta'alim. Tanya. Nanti ini di akhir kan suka kita beri pertanyaan, Mas Cagun kan memberi mic, Ustadz Sipa siapa yang, tapi kalau bertanya itu saya bahasanya saya suka kalau bisa jangan bertanya, siapa yang mau memberi pandangan, karena kalau bertanya itu seolah-olah saya tahu, menantang, ayo mau nanya apa, aduh naudzubillah, saya ilmu saya dalam hal ini tentu saja juga tidak lebih tinggi daripada sebagian hadirin di sini, jadi sifatnya memberi pandangan saja itu ya. Nah tapi jangan malu-malu, kalau memang mau ada yang ditanyakan silahkan. Apakah sesuatu yang muskil, ashkala itu muskil itu sulit nih dipahami atau tidak masuk akal gitu, silahkan.
Apakah kemudian boleh dengan kritis lalu wah keras prot misalnya begitu di forum dengan pengajian dengan gurunya? La, bitalat tufin, dengan cara yang lembut. Bitalat tufin, dengan cara yang lembut. Arahkan santri kita, murid kita untuk kalau bertanya itu baik-baik juga. Wa husni khitabin, dan dengan panggilan yang baik. Wa husni khitabin, wa adabin, dan dengan penuh etika, wa su'alin, dan dengan satu pertanyaan. Ini kan panduan buat kita kan, kalau mau diskusi, dialog itu talatuf, itu pegang tuh prinsipnya, dengan penuh kelembutan, jangan penuh kebencian, bertanya tapi ingin menjatuhkan, ingin memojokkan misalnya. Itu tidak talatuf namanya. Wa husni khitabin, memanggilnya juga, afwan ya akhi, mohon maaf saudaraku misalnya gitu, jangan tadi lu ngomong gitu, waduh itu bukan nanya namanya gitu, siswa ke siswi, santri ke santri ya. Wa husni khitabin, panggil dengan baik. Ya sahibi misalnya, wahai saudaraku, atau kalau bahasa Inggris apa? Biasanya manggilnya bro. bro and sis, wah itu mah partai tertentu dong. Bro and sis dulu ya, bro and sis ya. Tapi ya kalau untuk konteks di ini kadang-kadang gitu kan, brother misalnya, brother sister ya kan? Bro and sis ya. Oke. Bro and sis. Saya tadi pagi itu mengantar tamu yang dari UI 3 kan, kita kunjung ke TK ya tadi ya kita ya. Ke TK sedang pembelajaran UMI. Baru kali itu saya melihat anak-anak yang sedang pas lagi belajar ini UMI gitu. Aduh, suasananya tuh enak sekali. Gurunya dengan antusias gitu, suaranya tentu harus keras. Mengatur anak-anak yang belum bisa fokus itu nggak mudah ya. Ada yang, apalagi kita datang mengganggu kan, itu distraction gitu, jadi mengganggu kita datang itu, dia melihat ke kita gitu. Tapi gurunya tetap gitu, dengan itu saya apresiasi sekali, Mudah-mudahan ini nanti sekecil itu kan, masih usia berapa TK sudah bisa membaca Arab, Quran, mudah-mudahan jadi santri pesantren lah nanti lah. Ya, dan penuh talatuf itu rasa sayang. Saya bisa melihat gitu. Ya namanya juga guru TK kan harus penuh talatuf ya. Tapi kalau sudah guru aliyah hati-hati, talatufnya jangan berlebihan gitu. Sayang, saking sayangnya dipeluk-peluk gitu, udah anak aliyah itu, apalagi beda jenis kan. Jangan, Pak Ustadz jangan begitu. Sanawiyah juga jangan ya. TPQ itu pasti gitu juga ya. Nanti kita tengok-tengok deh. Tapi tengoknya alami, jangan dikondisikan sambutan. Spontan saja seperti tadi karena tamunya ingin melihat. Ternyata dengan melihat begitu kan, saya punya 2 anak kecil ini, lagi nyari juga soalnya. Kan jadi dapet kan gitu, kesan yang sangat baik. Apalagi pas masuk ke toiletnya baik juga. Insya Allah deh, mudah-mudahan ya. Ini jadi kebaikan tersendiri, menebar manfaat, menyebar maslahat terus. Wa qad qila, dan telah diceritakan, maksudnya konon begitu, konon, kila itu konon. Wa qad qila, konon, ada ucapan begini, man raqqa wajhuhu 'anis su'ali zahara naqsuhu 'inda ijtima'ir rijali. Man utawi orang, siapa-siapa, barang siapa, raqqa, yang malu-malu. Raqqa itu tipis asalnya, raqiq, pemalu. Apa wajhu, wajahnya itu man anis su'ali, dari bertanya, malu kalau mau bertanya itu, padahal ngeganjel dalam hatinya. Setelah ta'lim baru misalnya bertanya gitu. Jangan ada yang tersinggung ya, karena suka ada juga yang setelah ini, tadi saya malu. Jangan bertanya. As-su'al nisful ilmi. Jangan lupa tuh, bertanya itu separuh dari ilmu. Gara-gara ada yang nanya kan kita jadi tahu ada masalah. Man utawi orang, rokok yang itu tipis. Apa wajhu, wajahnya itu orang, maksudnya pemalu, anis su'ali, dari bertanya, zoharo, maka nanti akan nampak apa naqsuhu, kekurangannya itu, man inda ijtima'ir rijali, ketika bertemu dengan para tokoh. Ar-rijal di sini maksudnya tokoh gitu. Malu nanti, aduh nyesel saya kemarin nggak saya nanya, padahal ini nih yang
sedang dibahas oleh tokoh ini. Pada kemarin tuh kalau saya tanyakan, mungkin gitu nantinya. Nyesel ya. Jadi ketahuan kekurangannya. Waqala, dan berkata siapa Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, wala yata'allamul ilma mustahin wala mutakabbirun. Wala yata'allamu, la yata'allamu, tidak akan pernah bisa belajar siapa al-muta'allim, al-ilma atas satu pengetahuan. Oh maaf, salah, fa'ilnya ada di depan. La yata'allamu, tidak akan pernah bisa dapat ilmu atau tidak pernah bisa belajar al-ilma atas satu pengetahuan. Siapa? Mustahin. Istaha yastahi istihaan, fahuwa mustahiyun ya, mustahin. Bacanya mustahin ya, Ustaz? Mustahin ya? Hah? Mustahin. Iya, istahya yastahi istihyaan, wah mustahyin. La yata'allamu, tidak akan belajar ilmu atas satu ilmu. Siapa? Mustahyin, asal katanya mustahyiyun ya, fa'il kan, orang yang malu-malu, pemalu. Wala mutakabirun, tapi juga tidak bisa juga orang yang takabur. Orang yang terlalu merasa pintar sama orang yang malu-malu, itu dua-duanya tidak akan dapat ilmu tuh. Harus di tengah-tengah. Waqalat, dan berkata siapa Aisyah tuh, Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Rahimallahu nisa al-ansar. Rahimah, kata Siti Aisyah, semoga memberikan rahmat siapa Allah nisa al-ansari, kepada perempuan-perempuan Ansor. Lam yakun al-haya'u yamna'uhunna fid dini. Lam yakun, tidak mencegah, lam yakun, tidak ada apa al-haya'u, malu, yamna'uhunna, itu mencegah, al-haya' hunna, kepada itu nisaul ansor, fid dini, dalam hal agama. Perempuan-perempuan kaum Ansor yang senang bertanya itu tidak akan terhalang dari agama. Berapa menit lagi, lupa tadi, mulai jam berapa kita? Oh ya, kita titik sampai ini ya, sampai paragraf terakhir. Waqalat, bismillahirrahmanirrahim. Waqalat Ummu Sulaim. Waqalat, dan berkata siapa Ummu Sulaimin, li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yastahya anil haqqi, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Betul ya? Allah yastahya, bahwa tidak malu, anil gimana nih? Allah yastahya anil haqqi. Sebentar. Wa qalat Ummu Sulaim Rasulillah, Allah yastahya, tidak malu siapa Rasul, ya kan, kembalinya ke Rasul, anil haqqi, dari kebenaran, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Bagaimana hal 'alal mar'ati, atas perempuan, min ghuslin idza hiya ihtalamat. Gimana nih? Ki Johari, ada yang kelewat nggak nih kalimatnya? Iya, ini kok rasanya agak aneh ini saya. Ya, biasanya ada redaksi yang gimana? Boleh Ki Rasid? Ini nggak dapat gitu ininya, strukturnya. Innallaha, oh ada innallahanya ya, waduh ini kelewat ini, parah sekali. Innallaha la yastahi anil haqqi, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat.
Wala yas'alu an syai'in fi ghairi maudhihi illa li hajatin aw ilmin. Ya. Gimana? Sudah ada yang versi revisi? Betul. Ya. Mungkin kita tawakuf dulu deh. Ini karena ada di versi yang ini itu ada yang kelewat ya. Jadi mungkin baiknya kita tawakuf dulu supaya tidak mengambil waktu. Ini biasa. Ya saya pernah contohkan kalau satu kalimat kelewat itu makna Al-Quran saja bisa berubah. Saya pernah sampaikan dan ini biasa ya, namanya ini tulis ulang ya. Saya pernah cerita dalam satu manuskrip saya menemukan kalimat apa namanya, laukana fihima alihatun lafasadata, kan gitu. Laukana fihima, kalau ada di langit dan di bumi itu alihatun, Tuhan Allah, lafasadata, maka langit dan di bumi itu rusak. Itu kan keliru. Ternyata begitu saya lihat versi yang lain manuskripnya, laukana fihima alihatun illallah lafasadata, jika ada Tuhan selain Allah di langit dan di bumi ya rusak. Nah jadi saya tawakuf dulu supaya nanti lebih kita ini kan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yas'alu an syai'in, dan jangan bertanya siapa al-muta'allim an syai'in, dari sesuatu, tentang sesuatu, fi ghairi maudhi'ihi, yang bukan pada tempatnya itu syai'in. Sedang membahas adab, lalu misalnya membahas ekonomi, bertanya ekonomi, jangan. Nanti gitu. Jangan bertanya sesuatu fi ghairi maudhi'ihi, yang bukan pada tempatnya itu syai'in, illa li hajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Aw ilmin, atau tahu, karena tahu, bi isari syaikhi, mementikannya, mengutamakannya guru, dzalika, atas itu syai'in, kecuali ya kalau diminta pandangan. Wa idza sakata, gimana kalau gurunya belum mau jawab, kayak sekarang misalnya saya tawakuf dulu deh gitu. Daripada salah ya. Wa idza sakata, ketika guru ditanya, dan bagaimana kalau diam. Wa idza sakata, dan jika diam siapa asy-syekh anil jawabi, tidak menjawab, lam yulihha, maka jangan memaksa siapa al-muta'alim alaihi, kepada asy-syekh. Wa in akhta'a fil jawabi, ini koma, udah lain lagi gitu. Sampai di situ, jangan memaksa ya. Jawab sekarang dong. Ustaz nggak tahu masalah itu. Wah, jadi nantang itu mah gitu ya. Masya Allah. Wa in akhta'a, dan jika keliru siapa asy-syekh fil jawabi, jawabnya, kalaupun jawabnya itu keliru pada saat itu, fala yarudda, maka hendaklah jangan berbantah-bantahan, jangan menolak kemudian terus jadi debat panjang, fil hali, pada saat itu. Nanti setelah selesai baru gitu dibicarakan lagi gitu ya. Kalau jelas-jelas salah itu. Makanya ini harus hati-hati banget. Saya kan bagaimanapun ya sebagai pembaca kitab di sini ya, apalagi direkam ini, kalau keliru itu nanti di YouTube gimana kan, viral nanti. Jadi saya lebih baik ana la a'lam, ana lam a'rif, saya belum tahu ya. Lebih baik saya seperti itu, dan saya kira ini bagian dari adab juga kalau bisa kita terapkan. Fala yarudda fil hali. Wa kama yambaghi, dan sebagaimana layak atau mesti, li thalibi, bagi seorang thalibul ilmi, alla yastahya, bahwa jangan malu-malu siapa al-thalib, minas su'ali, dari bertanya, fakadzalika, maka demikian pula, la yastahyi, atau la yastahya, fakadzalika, demikian pula, la yastahyi, jangan malu-malu juga siapa al-thalib, min qaulihi, ini baru aja dibicarakan, min qaulihi, dari berkata atau perkataan siapa itu at-talib, la afham. Baru saja saya sampaikan, jangan ragu-ragu juga untuk mengatakan la afhamu, saya belum paham. Itu guru itu nggak usah ragu-ragu ya, kalau
di depan murid misalnya kalau belum paham, jangan sok tahu, gengsi dong nih kalau belum tahu nih, jawab seadanya gitu. Nah, jangan malu-malu, sama halnya dengan jangan malu-malu bertanya, juga jangan malu-malu untuk mengatakan la afham. Idza sa'alahu, jika bertanya kepada itu, oh ini siapa ini, bukan, oh ini maaf, ini bukan al-alim, bukan asy-syekhnya tapi muridnya maksudnya. Gini, saya ulangi. Walaupun yang tadi juga tidak keliru juga. Sebagaimana halnya si tolib itu jangan malu-malu untuk bertanya, juga jangan malu-malu kalau ditanya oleh gurunya itu hal fahimta. Fahimtum, misalnya Ustadz Sipa suka nanya begitu kan, kamu sudah paham semuanya? Saya belum paham Pak Ustadz misalnya. Itu jangan malu-malu juga maksudnya. Maaf, konteks yang tadi berbeda, meskipun substansinya sama tetap. Kita sebagai guru pun kalau belum paham, kan Imam Al-Ghazali dalam pembahasan yang sebelumnya juga mengajarkan begitu ya. Tapi konteks kalimat ini, tadi saya belum baca ke belakangnya. La yastahi, jangan malu-malu siapa al-muta'alim min qawlihi, dari mengatakan la afhamu, saya belum paham Pak Ustadz, Ustazah, guru. Idza sa'alahu, jika bertanya kepada itu al-talib, siapa asyekhu, gurunya, hal fahimta, apakah engkau paham? Wahwa, sementara at-talib la yafhamu, itu belum memahami itu at-talib. Ya, jangan malu-malu, jangan takut seperti tadi malam yang kelas 12 mau saya minta baca, karena malu, karena takut mungkin diminta baca, duduknya di belakang, padahal kan yang kelas 12 harus di depan. Ternyata begitu saya minta membaca kitab Al-Adhkar itu ada mungkin 1-2 yang belum lancar bacanya, tidak apa-apa, bilang saja saya belum paham, saya baru belajar kitab Gundul, itu lebih baik. Itu kita ajarkan ke anak-anak. Dan saya kasih semangat betul, walaupun yang kebetulan yang diputranya lancar, saudara Udin ya. Wah, itu kan. Nah, sementara yang putrinya ada yang terbata-bata, tapi kan sudah di depan, karena saya insist, saya kekeh, pokoknya enggak, kelas 12 harus di depan. Supaya kan sebentar lagi kan lulus ya, supaya mendapatkan ilmu yang lebih cepat begitu. Kira-kira seperti itulah barangkali dalam prakteknya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan di kelas, dengan anak kita di pesantren juga. Silakan, mungkin kalau ada yang memberi pandangan. Ya, dipersilakan para jemaah yang ingin bertanya. Dari jamaah ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau para asatidz? Ferzan menanya, Ferzan. Berarti malu semua nih. Baik, para jamaah sekalian, kalau sudah jelas semuanya, ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, izin tanya, kalau tadi tuh yang Pak Kiai sampaikan itu juga kan sering terjadi ya sama guru-guru. Jadi ketika kita bertanya, kadang ada anak itu ingin menjajal. Jadi kadang-kadang tuh ya itu bahasanya, masa katanya guru yang gitu aja nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang kita menemui hal realita itu di dunia pendidikan gitu, di kelas bahkan. Nah, kira-kira apa sih tipsnya agar bahasa kita yang kita sampaikan itu runtun dengan sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, dan apa yang kita sampaikan itu juga kita tetap memotivasi bahwa kita juga sama-sama belajar gitu. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Ya, sama ke saya juga kadang-kadang, apalagi kalau di mahasiswa di kelas memang suka ada begitu ya, meskipun mungkin karena umumnya kalau di UIN mahasiswanya kan santri-santri juga, jadi pertanyaannya masih dengan talatuf, masih dengan adab begitu. Tapi jika ada misalnya seperti itu, masa guru tidak tahu misalnya begitu. Pertama tentu lihat situasi konteksnya, apakah betul-betul dia ingin menguji atau sebetulnya memang dia ingin tahu benar-benar gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita benar-benar tidak tahu atau sebetulnya
itu pelajarannya nanti akan dibahas misalnya di bab lain, buku lain gitu. Kalau saya biasanya saya sampaikan apa adanya, seadanya. Kalau misalnya saya sedang membahas fikih, lalu ada pertanyaan yang tingkat tinggi tasawuf, ya mohon maaf seperti kemarin juga kan ada ya, Ustadz Iqbal juga kan misalnya punya pemikiran tentang tasawuf yang tasawufnya terlalu tinggi gitu. Tentang sotohat misalnya, apa itu sotohat? Sotohat kan ucapan-ucapan yang, jadi saya tidak menjawab itu bukan dalam konteks pertama saya tidak tahu misalnya lalu tidak mau tahu, tidak, tetapi konteks kepentingan kemaslahatan jamaah. Nah mungkin kita jelaskan saja bahwa untuk saat ini itu nanti di bab berapa misalnya. Kalau bicara sotohat itu bicara para wali yang mengatakan ana al-haq, aku ini Tuhan, itu sotohat tuh. Gimana itu? Ma fi jubati illallah, di kantongku nggak ada apa-apa kecuali Allah. Allah tuh ada di kantongku, itu sotohat kan. Ulama sufi tuh sering mengatakan sotohat seperti itu, tapi biasanya dalam keadaan yang itu fana, sedang fana itu. Itu kan kalau bicara seperti ini, padahal kita sedang bicara yang ini mungkin agak riweh gitu ya. Nah biasanya sampaikan saja bahwa mungkin likulli maqal maqam, setiap perkataan ada tempatnya nanti, walikulli maqam maqal, setiap majelis itu ada topiknya gitu. Begitu saja biasanya lah gitu ya. Jangan sok tahu juga, kalaupun tahu kasih tahu ke anak-anak kita bahwa itu nanti ya likulli maqal maqam walikulli maqam maqal gitu. Mungkin gitu dari saya. Baik, terima kasih para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas ini, dan insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bisa khatamkan bab yang keempat ini, mudah-mudahan ya, karena ini tinggal satu halaman saja ya, barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita menutup, mungkin baca Al-Fatihah ya. Para santri ini banyak yang sakit. Iya. Dan mungkin para sivitas juga masih banyak yang sakit. Kita doakan untuk kita semua, ya mungkin ada sahabat kalau kita yang sedang sakit, dan juga para santri, siswa-siswi di Yayasan Islam Hamidiyah, kita doakan semoga dengan wasilah suratul Fatihah, amin, Allah senantiasa memberikan kesembuhan, kesehatan, dan dapat beraktivitas kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa ilaihim bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim binal ahwali muqtami ya Rabbi bil Mustafa
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum وصحبه warahmatullahi wabarakatuh.